Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya Luluh Miati senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Tokoh Kita. Dan tamu kita pada malam hari ini sangat menarik karena saya bersama dengan ekonom senior yang terkenal dengan jurus Raja Wali Ngepretnya. Nah, pasti Anda tahu siapa ya, yaitu adalah Bang Rizal Ramli. Dan ini merupakan mantan Menteri Koordinator Maritim di pemerintahan Joko Widodo. Dan juga tidak lama di Kabinet Joko Widodo, namun memang sangat dikenal sekali nih sosok Rizal Ramli ini. Karena dengan jurus Raja Wali Ngepretnya dan juga ketegasannya pemirsa. Dan juga beliau pernah dipercaya menjadi pemimpin tim ekonomi dengan jabatan Menko Perekonomian pada pemerintahan Gus Dur. Lalu bagaimana prediksi perekonomian di tahun 2018 menurut Rizal Ramli, dan juga kita akan membahasnya mengenai hal-hal sisi lain dari Rizal Ramli tapi setelah tayangan berikut ini. Nama Dr. Rizal Ramli awalnya dikenal sebagai aktivis yang sempat merasakan hawa Hotel Prodeo lantaran berani dan kritis menentang terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden berkuasa pada rezim Orde Baru. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Mei 1953. Ayahnya seorang asisten udana dan ibunya seorang guru. Sejak usia 6 tahun, Rizal Ramli sudah menjadi yatim piatu yang hidup mandiri dan sederhana. Dengan modal di tempat hidup mandiri bersama sang nenek, Rizal Ramli tumbuh dewasa dan berkembang. Setelah lulus SMA, Rizal Ramli melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung ITB. Selain kuliah dan aktif berorganisasi, Rizal Ramli juga bekerja di sebuah percetakan dan penerjemah bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah. Dalam perkembangan selanjutnya, Rizal Ramli dikenal sebagai seorang ekonom kerakyatan. Bersama dengan ekonom lain, Rizal Ramli mendirikan Econet Advisory Group, yaitu lembaga think tank ekonomi independen yang banyak memberikan warna, pemikiran, serta analisa ekonomi Indonesia. Pasca reformasi 1998, Rizal Ramli resmi masuk ke dalam lingkar kekuasaan di era pemerintahan Gus Dur. Sejumlah jabatan penting pernah diemban, seperti Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Banyak prestasi yang ditoreh Rizal Ramli di era pemerintahan Gus Dur, diantaranya mengubah penerimaan dana off budget menjadi on budget di Bulog, kemudian memangkas rekening Bulog dari 117 menjadi 9 rekening, sehingga di era Rizal Ramli, Bulog surplus 5 triliun rupiah. Rizal Ramli juga meningkatkan pembelian gabah petani, bukan beras, dan Bulog tidak melakukan impor beras demi meningkatkan pendapatan petani. Rizal Ramli juga melakukan pembenahan PT Dirgantara Indonesia. Rizal Ramli juga menyelamatkan PLN dari kebangkrutan dengan tanpa utang dan berhasil menaikkan aset dari minus 9 triliun rupiah ke 240 triliun rupiah melalui revaluasi aset PLN. Di era pemerintahan SBY, Rizal Ramli menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Gresik Tbk. Melalui terobosan emasnya, dia mampu membangkitkan PT Semen Gresik sebagai BUMN terbaik peringkat ke-7 dan mampu meningkatkan keuntungan dari 800 miliar rupiah menjadi 3,2 triliun selama 2 tahun. Di era pemerintahan Joko Widodo, Rizal Ramli dipercaya menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya sejak jilid pertama pada Agustus 2015 yang lalu. Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya selama 11 bulan sebelum akhirnya dicopot oleh Presiden Jokowi yang disinyalir berseteru dengan Wapres Yusuf Kala. Selama 11 bulan menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya, telah banyak prestasi yang ditoreh. Kebijakan Rizal Ramli melalui jurus Raja Wali Ngepret dan Raja Wali Bangkit yang berpihak pada kepentingan negara dan rakyat. Prestasi Rizal Ramli diantaranya mendorong agar diskon tarif listrik 30% juga berlaku untuk semua skala industri, baik kecil, menengah, maupun besar seperti UKM. Di bidang Dirgantara, Rizal Ramli meminta menghentikan pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Nusantara dan Kementerian BUMN karena berpotensi merugikan dan syarat KKN. Ya, dan sudah bersama saya di studio yang sosok yang menelurkan jurus Raja Wali Ngepret begitu ya. Apa kabar Bang Rizal? Baik Lulu. Sehat ya? Oh sehat banget Lulu. Sehat ya, baru ulang tahun nih ya? Baik Lulu. Tanggal 10 Desember kemarin. Ya, selamat ulang tahun dulu kalau gitu, biarpun terlambat ya. Terima kasih Lulu. Sudah usia berapa sih sebenarnya? Boleh tahu dong? Kalau boleh di-share? Rahasia perusahaan Lulu. Kalau saya boleh kasih bocoran nih di atas 6, di atas kepala 6 begitu. Tapi nggak kelihatan loh. Kelihatannya kayak umur berapa ya? 40, 30, waduh. Karena jiwa muda. Apa rahasianya? Semangat muda, bergaul banyak dengan anak muda.
Jadi nggak pernah merasa tua gitu. Betul ya. Apa sih sekarang kesibukannya Bang Rizal nih? Sibukan jadi dosen tamu di mana-mana. Di luar negeri, dalam negeri. Oke. Diundang kiri kanan. Aktif sekali ya ke sana sini ya. Kalau udah biasa sibuk tuh susah loh. Nggak bisa diem di Nggak rumah bisa ya. Diem, langsung sakit kalau Diem ya. Kalau diem. Justru harus ke sana ke sini ya. ya. Baik, tapi kalau kan pernah menjadi menteri sampai 2 kali, kalau dirasakan atau kalau dirasakan dinikmati gitu antara menjadi menteri dengan tidak menjadi menteri seperti sekarang ini, apa bedanya? Apa lebih enak waktu menjadi menteri atau justru lebih enak sekarang, lebih santai gitu? Sebetulnya buat saya sendiri nggak jauh beda. Karena satu kesibukan nggak habis-habis, tamu di kantor di rumah juga nggak habis-habis. Ada memang pejabat begitu pensiun kagak ada tamu lagi, anak buah aja nggak berani nongol kita. Kalau kita nggak habis-habis, belum diundang ke seluruh Indonesia, ke luar negeri, jadi asik-asik aja tuh. Apalagi saya orangnya biasa waktu jadi pejabat paling dengan 1 asisten, nggak dikawal banyak orang. Waktu jadi pejabat biasa naik ojek, naik taksi, sekarang juga sama aja. Sama so, aja what ya? is the difference? Tidak terlalu berubah ya begitu ya? Jabatan mungkin yang berubah ya? Yang berubah itu kemampuan untuk mengubah Indonesia. Kalau jadi pejabat, di dalam sistem lebih cepat tentu. Kita tinggal lakukan policy, bisa berubah. Tapi kalau di luar, butuh waktu yang lama. Misalnya kami dengan teman-teman buruh memperjuangkan undang-undang social security system. Hampir 1 tahun lebih, ya kan? Kita perjuangan apa perlu waktu lebih lama. Buat saya cita-citanya dari kecil ingin membuat Indonesia hebat, ingin membuat Indonesia makmur, ya kan? Jadi di dalam di luar sistem nggak penting, cuman efisiensi aja. Kalau di dalam cepat, ceklak-ceklak. Bayangin waktu saya jadi Menko-nya Pak Jokowi, ada 21 inisiatif yang kita lakukan. Sebagian ngepret, yang tangan kiri buat ngingetin yang KKN, yang brengsek-brengsek. Yang sebelah. Nah, media ini senengnya yang ngepret. Karena lebih rame, lebih seksi. Padahal ada jurus Indonesia Bangkit. Jurus Indonesia Bangkit, Raja Wali Bangkit. Ya, misalnya saya sarankan supaya revaluasi aset BUMN naik tuh BUMN jadi 800 triliun asetnya. Pajaknya 32 triliun. Itu hanya dengan 1 Raja Wali Bangkit. Kemudian 10 destinasi wisata. Tadinya kan para wisata fokus di Bali. Ada uang anggaran puluhan tahun dibagi ke 200 daerah yang nggak ada efeknya sama sekali. Kita fokus jadi 10 supaya ada cukup sumber daya. Kita izinkan 160 negara buat bebas visa dan sebagainya. Nah, itu semua jurus Raja Wali Bangkit. Cuman kurang seksi buat media. Padahal itu yang kelihatan sebenarnya yang terasa untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya kan. Kami bebaskan misalnya spare part sama komponen supaya industri maintenance pesawat bisa berkembang di Indonesia karena industri airline Indonesia kan besar, ya kan? Itu juga significant efeknya, dan lain sebagainya. Nah tadi kalau dalam tayangan kan dari masa mudanya nih Bang Rizal sering demo. Tadi juga dikatakan masih juga concern dengan para buruh untuk bicara mengenai undang-undang security jaminan. Untuk buruh gitu ya. Sampai sekarang artinya masih sering unjuk rasa gitu, demo-demo juga. Ya kalau memang diperlukan kenapa enggak? Karena kadang-kadang tuh waktu saya muda, saya bikin gerakan anti kebodohan waktu mahasiswa. Bikin papernya, pimpin demonstrasinya. Karena ada 8 juta anak SD nggak bisa sekolah. Kita memperjuangkan undang-undang wajib belajar. Butuh 1 tahun gerakannya di seluruh Pulau Jawa. Tapi akhirnya pemerintah adopsi ide ini, wajib belajar 6 tahun, sehingga anak-anak, 8 juta anak-anak SD bisa kuliah. Ya kan? Jadi, nggak pernah berhenti lah. Nggak pernah berhenti. Karena sudah passion, sudah mendarah daging gitu ya. Kok bisa dikatakan seperti itu ya Bang Rizal ya? Bukan loh, saya itu nggak bisa terima secara intelek maupun moral. Ini kan bangsa kaya raya sekali.
bangsa yang rakyatnya juga mau kerja, ramah, sumber daya alamnya paling banyak, tapi kok banyak yang gembel gitu. Itu yang aku nggak tahan. Ya, ada banyak kesenjangan yang terjadi ya. Ini menarik loh, baru segmen satu saja kayak tapak banyak hal yang bisa kita kulik dari sosok Rizal Ramli ini. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami.